Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin presentasikan tentang GDD dari Halus Studio, yaitu Trigun. Trigun, yaitu Tri-Based Dungeon Explorer, adalah single player dungeon explorer yang menceritakan kisah seorang petualang yang baru tiba di desa terpencil yang terancam oleh kekuatan misterius dari dalam ruang bawah tanah. Bagi pemain, Anda akan mengambil peran sebagai petualang ini yang telah direkrut oleh kepala desa untuk membantu melawan ancaman monster yang muncul dari ruang bawah tanah tersebut. Secara dasar, genre dari game ini adalah shooter, roguelike RPG, survival action yang dapat dimainkan di desktop. Tujuan utama dari game ini adalah pemain dapat merasakan proses dan usaha yang diperlukan untuk menyelamatkan desanya. Nah, setiap langkah yang diambil oleh pemain harus memberikan rasa tantangan yang mengasihkan, terutama ketika menghadapi berbagai musuh yang beragam. Secara garis besar, eh, itu adalah cerita cerita dasarnya. Selanjutnya kita lanjut ke mekanik dari atau pertama revision historinya dulu. Kita pertama brainstorming dulu game ini, lalu kita buat draft dari GDD-nya dan akhirnya sekarang GDD tersebut sudah selesai. Secara mekanik ada beberapa mekanik yang dapat kita lihat. Pertama, karakter. Pemain dapat mengontrol satu buah karakter on field dengan dua karakter on standby. Jadi dengan total sekali main pemain dapat mengendalikan tiga karakter dapat memiliki tiga karakter. Jika karakter on field yang mati, secara otomatis digantikan oleh karakter yang standby. Selanjutnya, pemain juga dapat memiliki opsi untuk menukar karakter on field dengan karakter yang lagi standby. Satu buah karakter hanya dapat membawa satu senjata. Senjata jarak jauh perlu menggunakan amunisi yang digunakan. Pada dekat hanya perlu menunggu animasi attack selesai dan cooldown between attack untuk menyerang lagi. Setiap karakter memiliki skill aktif dan skill pasif unik yang dapat dimanfaatkan. Karakter dapat bergerak ke dalam 8 arah. Pemain mengontrol pergerakan karakter on field dengan menggunakan key WASD dan mengontrol aim dengan gerakan mouse. Dan karakter on field juga memiliki HP yang independen terhadap karakter-karakter lainnya. Karakter on field akan berkurang HP-nya ketika menyentuh musuh atau terkena serangan. Karakter on field juga memiliki armor yang tidak independen dengan karakter on standby. Armor direpresentasikan dengan armor bar yang terletak di bawah health bar. Karakter on field memiliki armor yang akan berkurang ketika menyentuh musuh atau terkena serangan. Berkurang armor ini sebelum HP karakter berkurang. Armor sering berjalannya waktu akan meregenerasi setelah tidak terkena serangan musuh. Karakter bisa didapatkan dari gacha dari halaman main. Dan itu ada 3 tipe kelas dan 3 tipe senjata yang dapat dimanfaatkan oleh masing-masing kelas. Yaitu pertama melee, range, dan yang terakhir defense atau support. Untuk melee, player dapat menggunakan senjata scythe, knife, sword, great sword, rapier. Range dapat menggunakan revolver, minigun, claymore, staff, dan bow. Sementara untuk defense atau support baru bisa menggunakan shield. Selanjutnya untuk area atau dungeon. Dungeon merupakan sebuah labirin yang generate secara random menggunakan sebuah seed sehingga dapat generate dungeon model yang unik untuk setiap pemain yang masuk ke dalam dungeon baru. Dungeon 2D dengan batasan-batasan yang jelas seperti tembok yang tidak bisa dilewati pemain. Terdapat jebakan-jebakan dapat mengurangi HP sampai membunuh pemain. Pemain dapat bergerak ke arah permainan atau stage selanjutnya dengan menggunakan tempat teleportasi di akhir suatu area permainan. Terdapat collectibles seperti senjata atau items yang bisa didapatkan oleh pemain. Selanjutnya adalah musuh. Jadi ada 3 tipe musuh, yaitu basic enemy, elite enemy, dan boss enemy. Secara garis besar, setiap peningkatan level musuh memiliki status yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Dan untuk boss enemy, boss dapat ditemukan di akhir dari dungeon.
Untuk collectible seperti yang tadi disebutkan ada 2 tipe yaitu senjata dan items. Senjata dapat ditemukan di dungeon dengan di-drop oleh elite enemy atau boss, sementara items dapat di-drop oleh sama elite enemies atau boss juga. Untuk currency, koin bisa didapatkan ketika mengalahkan musuh membuka chest. Koin dapat ditukarkan dengan merchant untuk membeli collectibles atau interaksi dengan objek di dungeon untuk mendapatkan efek yang menarik. Selanjutnya juga ada diamond. Diamond bisa didapatkan ketika pemain telah menyelesaikan permainan. Diamond dapat ditukarkan di shop untuk menggacha karakter. Summary level progression. Jadi di setiap map pemain akan menemukan musuh yang tersebar di berbagai ruangan di dalam dungeon. Setiap map memiliki pilihan antara bertemu dengan musuh elite atau musuh boss. Musuh elite akan muncul di map biasa, sementara boss akan muncul setiap 5 map. Seiring pemain menyelesaikan map-map tersebut, musuh yang dihadapi akan semakin kuat dalam hal statistiknya. Map-map akan dihasilkan secara acak menggunakan generator seed, sehingga setiap kali pemain memainkan permainan, pengalaman mereka akan berbeda. Setiap kali pemain berhasil mengalahkan musuh elite atau boss, mereka juga akan diberikan hadiah berupa koin, diamond, atau senjata unik. Pemain dapat melanjutkan ke map berikutnya setelah mengalahkan musuh elite atau boss di map sebelumnya. Dengan demikian, progres melalui level akan ditentukan oleh kemampuan pemain dalam menghadapi tantangan yang semakin berat. Berikut adalah contoh estetik yang telah dikembangkan. Pertama ada archer, nanti ada gunner, nanti ada beberapa tipe senjata yang bisa dilihat. Ini shield, ini data range ya, pistol, bow, scythe, sword. Ini projectile-nya, bulletnya, lalu ini elite enemy-nya, ini boss-nya, ini tilesetnya yang akan dapat digunakan, item yang bisa didapatkan seperti potion, lalu ada objek yang akan masuk ke terrain. Pada teknologi, Trigun akan menggunakan Godot 4. Untuk visual kita menggunakan Fire Alpaca. Untuk audio kita akan menggunakan Dubslate, Free Sound Effect, dan Sound Effect Lab. Selanjutnya formal elements. Players itu single player, objektifnya untuk bertahan hidup dan mengalahkan bos dan bergerak ke area permainan selanjutnya. Secara prosedur, pemain akan mengontrol karakter seperti pergerakannya setelah dijelaskan sebelumnya. Untuk rules, pemain mengontrol satu buah karakter dengan 2 karakter standby. Pemain dapat menukar karakter. Satu buah karakter hanya dapat membawa satu senjata jarak jauh, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk resource, beberapa sumber daya senjata yang terbatas itu seperti senjata, items, amunisi, dan HP. Konfliknya itu antara player antara hidup dalam ruang bawah tanah dari monster yang ada untuk membantu mempertahankan desa bertahan hidup dalam. Boundariesnya 2D boundaries berupa tembok-tembok dungeon, outcome-nya bertahan hidup dan bergerak maju ke area permainan atau stage selanjutnya. Berikut ada roadmap dari game kami. Pertama, kami akan membuat random map generator, enemy logic, player karakter, level design, enemy boss design, item dan reward system, playtesting and balancing, performance optimization, policing, and bug fixes, ada documentation dan marketing materials, dan terakhir deployment. Beberapa yang termasuk dalam Sound of Three seperti pada tema yaitu 3 characters per run, 3 boss, forest map with 3 class types. Oke. Sekian dari kami. Terima kasih telah mendengarkan. Ini adalah game kami, Trigun.